Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Si Kodrat. Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan ya mengenai reinforcement learning. Kita akan melihat ada suatu grid atau misalkan 6 kota gitu kan, kita di labirin atau kita mau cari jalan keluar di suatu tempat. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai perhitungan suatu value untuk setiap box atau setiap state dengan menggunakan value learning. Kemudian juga kita sudah belajar mengenai policy learning. Nanti kalau teman-teman belum melihat bisa klik di kolom deskripsi atau di kanan atas kalau saya nggak lupa cantumkan ya, atau enggak di playlist reinforcement learning sudah saya masukkan sih. Oke, jadi sekarang kita akan menghitung menggunakan Q-learning. Nah, jadi kita lihat bahwa ada key value. Jadi key value sendiri itu nanti diupdate ya, seperti yang kemarin-kemarin lah, value learning dan sebagainya itu dengan menggunakan suatu rumus. Nah, kalau sekarang rumusnya itu adalah Q new atau ini kan misalkan ada 9 kotak ya. Ini adalah state 11, misalkan ini state 12, state 13, state 14, state 15 dan seterusnya sampai state 33. Atau bisa disebut box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, box 6, box 6 sampai box 6. Box 6, box 7, box 8, box 9 atau juga penamaannya MT1, MT2, MT3, MT4, trapdoor, MT5 dan seterusnya. Itu hanya penamaan aja biasa, bebas teman-teman mau namain apa. Nah, jadi kalau di sini nanti saya menamakan sebagai box 1, box 2 sampai box 9. Nah, nanti karena di sini ada suatu trapdoor. Nah, jadi kalau teman-teman masuk ke sini, jadi misalkan AG-nya di sini nih, kemudian dia ke atas, ke kanan, berarti dia akan jatuh ke sungai misalkan, atau mendapatkan reward yang minus. Kalau misalkan si agent ini startnya di sini, kemudian dia bisa melewati escape door, dia bisa sampai di sini, berarti dia lolos, uh, pergi dari labirin, kayak gitulah. Nah, jadi seperti itu. Nah, letak agen, trapdoor, dan escape door itu juga bisa kita customize ya, tergantung environment-nya itu kayak gimana. Nah, jadi di sini kita lihat, misalkan di setiap box ini tuh belum ada value-nya nih, yang empty-empty ini. Jadi kita mau ngitung. Si agent ini juga dia masih kosong nilainya. Yang udah ada nilainya itu harusnya si trapdoor dan juga escape door. Misalkan kalau sampai di escape door dia plus 10 ya, dapat reward 10. Kalau misalkan di trapdoor kita dapat minus 10 contohnya. Nah, sedangkan di sisanya box yang lain termasuk yang agent dan yang empty ini itu misalkan belum ada value-nya. Nah, kita harus ngitung value-nya pakai key value ini. Nah, rumusnya ini eh, karena kita kosong, kita inisialisasi kayak kemarin, bisa random value atau nol, biasanya nol sih. Jadi, 1 minus alpha, alpha sendiri itu adalah learning rate. Jadi, teman-teman bisa hiperparameter tuning antara 0 sampai 1, yang paling bagus itu yang mana yang bisa cepat memberikan konvergensi. Karena bisa jadi saya kasih 0,7, sedangkan teman-teman pakai 0,3 itu lebih cepat punya teman-teman. Nah, kayak gitu. Tapi ketika susunannya ini trapdoor-nya dialih tempatkan, itu bisa jadi yang tadinya 0,3 optimal jadi 0,5 misalkan. Nah, itu bisa jadi makanya perlu trial and error. Nah, jadi 1 min alpha, alfanya tadi ya antara 0 sampai 1, kemudian old value-nya karena belum ada, misalkan kita inisialisasi 0, berarti ya 1 min alpha kali 0, tambah alfanya itu berapa tadi, 0,7 misalkan, kemudian dikalikan dengan learn value. Nah, learn value ini adalah suatu reward. Nah, reward-nya tadi itu sebenarnya nggak cuma ada di final state atau goal state. Nah, ini goal state tadi kita kasih plus 10, ini min 10. Nah, untuk setiap langkah, ini kan kita perlu energi biasanya. Kita melakukan langkah di labirin, kita butuh uh, energi yang kita perlukan untuk setiap langkahnya. Misalkan min 0,1 gitu. Nah, kemudian plus gamma, ini gamma juga hiperparameter tuning 0 sampai 1. Nah, ini gunanya untuk apa sih gamma? Gamma itu digunakan untuk mereduksi reward masa mendatang. Jadi kayak misalkan kita makan pasti kita akan kenyang. Nah, reward masa mendatangnya adalah ya kenyang, tapi kenyangnya akan lebih cenderung sedikit daripada sekarang. Contoh saya makan pagi, pasti akan lebih kenyang pada saat siang daripada malam-malam udah mulai lapar lagi. Kayak gitu. Jadi gamma itu untuk mereduksi suatu reward gitu sih di masa mendatang. Nah, kemudian maksimumkan dari QS aksen. Nah, jadi kalau misalkan kita AG-nya ada di sini, kita gerak ke kanan. Nah, jadi kita mau melihat kalau di sini itu nilainya berapa value-nya. Nah, tapi karena mungkin masih sama-sama nol ya, nanti juga ininya nol ya. Tapi ketika ini sudah ada nilainya, value-nya di box ini dan di box ini juga ada nilainya, maka box ini dimasukkan ke sini nilainya.
di old value, kemudian box yang di sini dimasukkan ke sini ya nilainya kayak gitu sih. Nah, ini kalau kita lihat ya, ada box 1 sampai box 9 karena kita ada 9 kotak. Kemudian ada 4 jenis langkah yang bisa kita lakukan. Contohnya ini ke atas, ke kanan, ke bawah, ke samping. Nah, kebetulan karena ini di pojok, jadi ketika kita melangkah ke kiri, ke samping kiri ya, nanti dia akan membentur tembok dan dia kembali lagi ke sini, ke posisi awalnya. Tetap di sini jadinya. Sama kalau ke bawah. Tapi kalau ke atas dia bisa bergerak ke sini atau ke kanan bisa bergerak ke sini. Nah, box 5 ini saya kasih keterangan ini 1, 2, 3, 4, 5. Dia itu adalah suatu trapdoor. Kemudian box 7 itu adalah current state, state yang sekarang kita ada. Kita berdiri di sini. Kemudian escape door-nya di sini, box 9. Nah, kasusnya contohnya adalah kita mau move dari box 7 ke box 8. Nah, itu kita harus menghitungkan berarti untuk di box 7, kalau kita geser ke kanan, itu value-nya berapa? Jadi pada state ini itu nggak cuma ada 1 nilai, tapi 4 nilai, karena dia bisa bergerak ke atas, ke samping, ke bawah. Gitu kan. Sampingnya pun ada 2, kanan dan kiri. Nah, dan juga ada alfanya. Misalkan alfanya 0,7, reward-nya ini bukan 1 ya, harusnya main 1 sih. Karena kan makin capek. Gitu. Oke, kita harus menghitung box ini. Nah, tapi lebih tepatnya kita jabarkan di sini berarti ya. Ketika di box 7 dan kita melangkah ke kanan. Nah, ini nilainya berapa nih? Nah, itu yang perlu teman-teman coba calculate. Nah, pakai rumus apa? Pakai rumus yang ini. Nah, mungkin teman-teman bisa pause dulu, nanti kita cocokkan ya. Barangkali saya juga salah tipu. Oke, mungkin saya kasih waktu 5 detik untuk pause. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, mungkin saya anggap teman-teman sudah mengerjakan, jadi kita lihat hasilnya. Nah, jadi tadi saya lupa revisi juga ya di tulisan, tapi sudah saya bilang bahwa rewardnya itu min 1, karena setiap kita melangkah itu makin capek. Nah, jadi kita minus kan, jangan positif. Nah, 1 min alpha, 1 min 0,7, jadi 0,3, tapi karena kita initial value, dan kita inisialkan 0, maka dia sebenarnya nggak berarti apa-apa ya, pasti kali 0. Kemudian ini 0,7 kali min 1, ini langkahnya, setiap langkah. Nah, tadi kita kasusnya hanya move dari box 7 ke 8, nggak bisa langsung 2 ya, harus 1. Dan itu pun satu langkah, jadi cuma min 1. Ditambah 0,99 ini dari mana? Ini ya, hyperparameter tuning. Ternyata saya lupa mention tadi ya. Ya, kalau misalkan teman-teman tadi asumsikan 0,8, misalkan itu nggak apa-apa, tinggal diganti aja nilainya. Ini misalkan 0,99, kemudian maksimum dari Q, S, aksen, A aksen. Ya tetap 0 ya, karena kalau kita lihat nih, di box 8 ini nggak ada nilai sama sekali. Jadi kita 0. Kalau misalkan nanti ada nilai, ya cari yang paling tinggi, karena kita pakai nilai maksimum. Nah, ini 0 tadi di depan, kemudian 0,7 kali min 1 tambah 0,99 kali 0, jadi 0. Nah, jadi cuma 0,7 kali min 1, hasilnya min 0,7. Nah, jadi nanti kita perlu replace di sini menjadi min 0,7 nilainya. Ini baru satu ini ya, langkah dan satu nilai. Nanti teman-teman akan bergerak ke sana kemari kan nanti kan. Jadi nanti semuanya akan terisi nilainya. Kayak gitu sih. Nah, kayak gitu. Ya, nanti perlu iterasi ya biar terisi semua. Nanti kalau misalkan udah konvergen, nanti agennya bisa jalan lurus aja nih. Nggak perlu dia ke atas lalu ke kanan, atau udah ke kanan ya balik lagi. Nggak perlu kayak gitu. Nanti kalau udah iterasinya cukup, udah konvergen, nanti harusnya nilai yang positif itu di sini dan di sini. Nanti di sini harusnya positifnya kecil atau negatif. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita coba kalau di Python ya, kalau ada di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.